sejauh mana Telkom membangun Papua, memfasilitasi kualitas 4G-nya dengan pengembangan jaringan fiber optik di Papua yang kemarin sudah jelaskan bahwa masih dalam tahap pembangunan. Otomatis tidak semua dan belum semua bisa menikmati jaringan 4G tersebut karena masih harus ditopang dengan satelit. Itu Pak Sugeng sampaikan kepada kami seperti itu. Nah, otomatis di pihak lain dalam tubuh BUMN itu juga ada pihak Telkomsel yang menjual produk berupa layanan jaringan seluler, pulsa data, kemudian produk simpati, as, dan lain-lain dengan berbagai macam fitur yang ada dalam layanan tersebut. Yang kami ingin tahu bahwa perhitungan 1 kilobyte berapa rupiah, kemudian penggunaan paket pulsa data yang sangat boros. Seperti saya sendiri wartawan dan aktivis, saya 1 bulan mengeluarkan uang saya sebanyak 800.000. Waktu itu saya ada wifi jadi home, saya 300 tambah pulsa data saya dengan 60 GB itu 230. Saya pakai sampai 120 GB 1 bulan untuk upload video berita. Otomatis saya keluarkan kocek sebanyak 500.000 rupiah. Belum anak saya 2 main game, itu juga pakai paket combo 200, berarti sudah 1 jutaan. Tambah lagi istri saya kerja sebagai marketing juga di perusahaan. Ini pulsa data dan layanan telekomunikasi ini sudah menjadi kebutuhan utama kita selain makan, tidur, dan bikin anak. Otomatis saya lebih menyoroti bagaimana Telkomsel bisa bijak melihat situasi di Papua. Bukan berarti semua mahal. Kita harus punya nilai toleransi. Kejujuran Telkom dalam menyampaikan kerja keras mereka untuk membangun Papua selama bertahun-tahun itu harusnya menjadi pertimbangan Telkomsel dalam penerapan harga. Saya berpikir ada indikasi pencucian uang di situ, pemaksaan kehendak untuk membayar paket data, pulsa data masyarakat dipaksakan dengan tarif segitu karena butuh. Dan saatnya kita harus memberikan edukasi pada rakyat Papua bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga harus ada dalam penerapan harga tersebut. Transparansi produk, kemudian customer satisfaction ini harus betul-betul ditunjang dengan komunikasi dan desentralisasi kewenangan. Kebijakan daerah untuk menyampaikan indikator apa saja kepada kami menyampaikan. Kami tanya, tetap kami kan kejar bagaimana pulsa data sangat mencekik. Teman-teman semua rasa. Ini bicara data dan informasi. Telkomsel tidak boleh menutup diri. Tidak boleh menutup diri. Beda Telkom, beda Telkomsel. Saya lebih menyoroti Pak Sugeng, minta maaf, saya lebih menyoroti Telkomsel. Telkom memberikan kontribusi 1% kepada pajak kepada negara. Kemudian Telkomsel memberikan biaya sewa per bulan 10 juta ya. 10 kemarin. Oh, itu sewa network. Ya, sewa contoh. Ya, dalam artian kan ada biaya kos yang dikeluarkan yang disampaikan. Sedangkan Telkomsel meraup untung luar biasa dari penggunaan data pembelian, penjualan produk itu. Nah, ini kan harus diklarifikasi dengan kualitas yang disuguhkan oleh pihak Telkom masih dibangun dan tidak semua menjangkau daerah 4G. Dengan urutan kedua berdasarkan statement dari pihak manajemen Telkomsel bahwa kita urutan kedua di Indonesia setelah Kalimantan. Ini harus dibahas dulu. Saya malah berpikir ada indikasi lain dalam penerapan. Minta maaf, pikiran saya selalu negatif. Nah, dengan cara itu kita bisa mengetahui bagaimana cash flow, bagaimana manajemen perusahaan Telkomsel membangun Papua dengan cara apa? Hukum jual beli modal apa kalau kualitas jaringan perbandingan coba di luar Papua, Makassar aja. Berapa persen daerah sudah dijangkau oleh 4G? Papua berapa persen? Kita kan bisa buat skala perbandingan. Dengan kita menjual 4G, tetapi yang didapatkan masyarakat tinggi. Contoh Keram. Coba ini kan coba di riset. Tingkat kepuasan konsumen jangan paksa mereka mentang-mentang Telkomsel
menjadi perusahaan yang superpower di Papua selama 5 tahun 6 tahun terakhir ini. Saya berharap pihak Telkomsel tidak menutup diri. Jangan sampai rahasia perusahaan itulah yang menjadi kedok untuk mengambil keuntungan. Saya tidak negatif lagi. Terima kasih. Kemudian saya ada live Facebook juga, menyampaikan organisasi harus ditegaskan kembali. Kalau Telkom jelas 0 rupiah untuk ketika kemarin tidak menggunakan. Tapi Telkomsel ini berbicara bonus dan juga ada beredar bintang sekian pagar ini itu tidak bisa diakses ke semua nomor. Nah, ini juga harus diklarifikasi karena people spend their money itu paling jaringan itu. Jadi saya mohon Telkomsel supaya bisa hadir juga menyampaikan komitmen mereka. Jangan hanya menjual produk tetapi tidak mau menerima komplain produk seperti itu. Dan juga di sini juga saya akan live dan teman-teman bisa mendengar kembali komitmen dana CSR seperti apa. CSR berarti kan ada dua, Telkomsel dan Telkom juga. Entah dilebur menjadi 1 bidang atau apa saya nggak tahu. Mungkin gitu Pak. Terima kasih banyak. Ada operator lain. Nah, di Papua pun saya berharap bukan hanya Telkomsel saja, gitu, supaya memang ya ketika ada banyak ada banyak yang menyediakan itu otomatis mereka akan antara tarif dengan layanan itu akan berganti. Nah, untuk yang meminta ini kan bukan kami, karena kami juga operator, gitu. Seperti dulu disampaikan mungkin Indosat pernah masuk, Excel juga pernah masuk. Nah, saya harap malah masyarakat kalau boleh sih malah undang mereka supaya masuk di sini, supaya terjadi misalnya persaingan dagang yang sehat. Gitu. Tetapi tarif yang saya rasa bahwa tarif yang disampaikan oleh Telkomsel yang sudah dilaporkan juga ke regulator dengan berbagai perhitungan. Tadi saya sampaikan yang kayak Pak Panji nyampein misalnya 10 juta ke kami gitu ya. Itu adalah bentuk subsidi dari, jadi ketika kami dapat untung di tempat yang lain digunakan untuk mensubsidi di tempat yang memang tidak menguntungkan. Seperti saya sampaikan contohnya yang di Puncak atau di Ilaga. Ketika teman-teman misalnya kemarin untuk membuka 4G itu kita harus sewa bandwidth dari Palaparing Timur yang saya sampaikan tadi tarifnya sekitar 200 jutaan per bulan untuk 250 Mbps. Nah, itu ketika dipakai oleh teman-teman Telkomsel, kalau Telkomsel disuruh bayar segitu per bulan, mungkin dia juga akan tutup nanti, nggak akan sanggup untuk mengoperasionalkan layanan di Ilaga. Sehingga secara grup kami yang seperti saya sampaikan, mereka bayar ke kami seperti itu tarifnya. Karena itu adalah keputusan yang diambil oleh korporasi. Contoh. Nah, sebaiknya salah satu tadi kalau boleh ya teman-teman dari sini nyuratlah ke manajemen, karena memang itu keputusan diambil oleh kantor korporat mereka, teman-teman di Telkomsel seperti kami juga seperti itu.